Hai hai hai, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Oh iya, cerita ini aku buat untuk mengenang tragedi tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Memberitahuku bahwa keajaiban itu benar adanya. Dimana saat itu kata selamat menjadi suatu kemustahilan. Menyaksikan sendiri ribuan korban jiwa dimakamkan secara serentak. Kehilangan sanak saudara, harta benda, bahkan nyawa. Pernah dengar tidak berita mengenai Indonesia yang pernah mengalami sebuah bencana dahsyat berupa tsunami yang mengguncang Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu. Sekitar pukul 7:59, gempa berkekuatan 9,3 skala Richter ini menyebabkan serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Aceh merupakan daerah yang terkena dampak paling parah selain Sri Lanka, Thailand, dan India. Perkenalkan ya, aku Sora Celoteh. Syukurnya, aku berhasil menampung salah satu cerita dari kawanku. Ia merupakan salah satu korban yang selamat dari gempa tsunami Aceh waktu itu. Suara Celoteh menggunakan sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Selamat mendengarkan. Pagi itu, sebelum pukul 7, aku bermain bersama kawanku. Biasalah, anak sekolah, bosan dikit main ke pantai, apalagi memikirkan tugas sekolah yang seolah tiada akhirnya. Ditambah, Maulaboh memiliki pantai pasir putih, air biru jernih, dan ombak yang menarik. Terlampau sering aku bermain kemari, hingga ini merupakan kunjunganku yang kesekian kali. Maulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, terletak di sebelah barat Laut Pulau Sumatera. Aku bersama kawanku, terhitung 10 orang kami pergi, mengendarai 5 sepeda motor. Masing-masing dari kami memboncengi satu orang. Ketika itu, kami bersemangat memarkirkan kendaraan dengan apik. Aku memandangi sekitar. Penduduk di pesisir beramai-ramai mendekati tengah pantai yang surut dari air laut. Terdapat banyak ikan yang menggelepar, kelabakan tidak mendapati air di sekelilingnya. Aku pun memiliki respon yang sama. Pikiranku kelabakan, otakku memberikan sinyal darurat pada tubuhku, menyimpulkan bahwa akan terjadi suatu hal yang menakutkan. Aku spontan mengajak kawanku untuk berlari, menjauh sebisa mungkin dari pesisir pantai. Tapi, semua kawanku menggeleng. Salah satu dari mereka berkata, "Sayang motor." Selebihnya mengiyakan, menganggukkan kepala, menyetujui untuk tetap tinggal. Dalam hati aku membatin, motor lebih berharga dari nyawa ya. Bukankah harta bisa dicari, sedang nyawa tidak bisa dibeli? Setelah mereka berkata begitu, aku mengikuti naluriku, berlari sekencang mungkin seperti apa yang dikeluarkan penjaga pantai kala itu. Aku berbondong-bondong ikut berdesak-desakan dengan penduduk lain yang memiliki firasat yang sama denganku, bahwa akan ada bencana besar. Tidak aku hiraukan teman sebayaku yang masih di tepi pantai. Tas yang di pundak, aku jatuhkan agar memudahkanku untuk berlari. Tidak sempat memikirkan harta benda, aku hanya ingin selamat dari bencana ini. Aku melirik ke belakang, menyaksikan air laut surut, dan garis pantai mundur hingga mencapai ratusan meter. Detik berikutnya, bumi bergetar begitu dahsyat. Tanah yang tengah aku pijak terguncang hebat. Semua orang lari dipenuhi ketakutan. Rumah-rumah di sekelilingku seolah bersujud meminta maaf, rubuh dalam waktu sekejap. Tidak kuasa menahan guncangan gempa yang begitu dahsyat. Pepohonan runtuh juga, akarnya sampai terlihat, seperti memberitahuku betapa gempa ini begitu kencang bukan main. Hingga
Pepohonan tidak kuasa menahan bobotnya. Dalam hitungan menit, tiba-tiba muncul gelombang besar dengan ketinggian sekitar 300 meter. Mataku tertuju pada ombak besar yang menyapu pesisir pantai. Begitu cepat, seolah kejadian ini bisa dilakukan dengan sekejap mata. Air laut yang tinggi menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Orang-orang hanyut, terbawa arus air yang begitu deras. Aku teringat bagaimana nasib kawan-kawanku yang tetap di sana. Apakah terbawa arus juga? Pada menit berikutnya, kota Maulabo hancur lebur, menyisakan puing-puing bangunan, tubuh manusia yang tertimpa reruntuhan. Syukurnya, aku berlari sekuat tenaga. Tidak sia-sia, tubuhku hanya terdapat luka ringan saja. Tapi, terdapat satu keanehan. Ada satu bangunan yang tetap berdiri kokoh. Namanya Masjid Baitur Rahman. Ia tetap tegak mempertahankan fondasinya. Masjid ini juga menyelamatkan orang-orang yang berada di dalamnya, seolah menantang gempa dan tsunami yang telah menghantam. Seperti mengatakan, Tuhanku lebih maha kuat daripada bencana ini. Aku menyebutnya sebuah keajaiban. Bahkan, meratapi diri pun masih tetap tidak percaya. Pertanyaan, apakah aku akan mati, masih ingat dalam kepala. Mataku mengedar prihatin, mendapati orang-orang menangis sesegukan. Kehilangan harta benda, ditinggal anak dan sanak saudara. Aku menanjaki dataran yang tinggi, bersembunyi di balik tiang listrik yang menjulang. Berencana akan menaiki tiang tinggi ini bila air menghampiri. Lama aku terdiam, masih mencerna apa yang tengah terjadi. Berpikir ini hanyalah mimpi buruk yang biasa aku dapati ketika lelap menyapa. Tiba-tiba terdengar suara, "Dek, jangan diam di situ. Nanti tiangnya rubuh, kamu bisa tertimpa." Sebuah suara memberitahu. Aku menoleh, mendapati kakek tua memberitahuku dengan logat Aceh yang ketara. Aku hafal dia. Biasanya teman sebayaku memanggilnya dengan kata Kuncen. Aku patuhi sarannya, berlari kembali, menanjaki dataran yang lebih tinggi lagi. Dan benar saja, di tengah aku rehat sebentar, suara rubuh tiang listrik tadi menggema menyapa telinga. Mataku mengedar. Aku tidak mengenali siapapun di sekeliling. Saat ini, aku adalah anak yang kehilangan orang tua, yang hidup hanya sebatang kara. Seperti halnya anak jalanan, atau kalian bisa menyebutnya gembel. Bagaimana tidak, pakaianku dipenuhi oleh lumpur, basah, lembab, dan bau. Perutku keroncongan, aku kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa aku makan. Semua orang masih meratapi nasibnya. Dihadapkan keadaan yang begitu buruk, membuat orang-orang merasa terpukul. Tidak ada lagi pantai pasir putih, air biru jernih, dan ombak yang menarik. Kini hanya ada lautan mayat yang berserakan. Aliran listrik padam. Tidak ada bahan pangan. Aku dan yang lain berada di pengungsian darurat. Tenda untuk satu orang disulap menjadi tikar yang digunakan secara bersamaan. Berhimpitan, sesak, dan tidak nyaman. Detik berganti jam. Pada waktu tengah malam, kondisi yang bisa dikatakan sedikit kondusif. Walau bayi atau balita yang selamat seringkali merengek dan menangis tidak nyaman dengan keadaan. Aku belum bisa terlelap. Pakaian yang aku gunakan sungguh mengganggu. Rasanya gatal yang membuatku tidak bisa untuk beristirahat. Aku pandangi sekitar yang gelap, memeluk kedua lutut, berharap bisa menghalau dinginnya malam. Beratapkan langit, berlagukan tangisan, hingga sebuah cahaya menyapa retina mata.
Semakin dilihat, semakin terang cahayanya, membuat penglihatanku terganggu. Sepertinya pengguna senter ini dengan sengaja menyorot mataku. "Pak, senternya jangan kena mata napa, silau banget," ujarku sedikit menggebu. Aku yang tengah kesal dengan keadaan membuat emosiku tidak stabil. Setelah kata protesanku keluar, senter itu bukan menjauh, malah semakin menyorot wajahku, membuat kekesalanku kembali menumpuk. "Apakah itu kamu, Kakak?" tanya orang itu, seperti mengenali suaraku. Aku terdiam. "Tunggu, bukankah ini suara Bapak?" tanyaku dalam hati. "Bapak?" Spontan aku memastikan. "Ya, ini Bapak," katanya agak bersemangat. Terdengar dari suaranya, ia terlihat senang. "Ikut Bapak bertemu Mama," ajaknya kemudian. Aku pikir aku akan hidup sebatang kara setelah tragedi ini. Nyatanya Tuhan masih menyayangiku dengan membiarkan Bapak mencariku di saat kemungkinan yang begitu kecil, juga kemustahilan yang terlampau besar. Bapak membawaku ke pengungsian yang lebih layak. Letaknya berada di dataran tinggi. Biasa orang petinggi bersemayam di sana. "Mah, ini Kakak," kata Bapak memberitahu Mama mengenai kedatanganku. "Kakak, masih hidup kau?" tanya Mama tidak percaya, seolah tidak menyangka aku masih hidup. Sepertinya Mama sudah rela bila ia harus kehilangan anaknya. Dari pertanyaannya terdengar kasar, tapi aku tahu Mama begitu lega mendapati aku masih hidup. "Lapar tidak?" tanya Mama kemudian, mengusap kepalaku pelan. Aku mengangguk mengiyakan. Sedari pagi aku menahan lapar ini. Aku diberi nasi beserta sayur. Masih ingat dalam benak, aku meminta tambahan nasi setelah habis satu piring. Benar-benar seperti gembel yang tengah kelaparan. Detik berganti jam. Pagi, malam, dan pagi lagi. Terhitung 1 minggu keadaan belum bisa dikatakan membaik. Bahkan Aceh sempat dikatakan kota mati karena tidak ada aktivitas yang berarti. Pakaianku masih sama seperti seminggu yang lalu. Mau bagaimana lagi? Pakaian dari pendonasi pun kebanyakan berukuran kecil. Saat itu aku masih duduk di bangku SMA. Air yang biasa aku hambur-hamburkan kini hanya diberi bagian 1 gelas saja. Itu pun untuk sikat gigi. Tidak ada jatah untuk mandi atau mencuci. Kami begitu kekurangan air bersih. Korban jiwa, mayat-mayat masih banyak yang belum dievakuasi. Terhalang lumpur dan reruntuhan bangunan membuatnya sulit ditemukan. Korban yang meninggal mencapai 230.000 lebih. 500.000 kehilangan tempat tinggal. Hingga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari sebagai hari berkabung. Hai, terima kasih ya sudah sudi mendengar. Apa hikmah dan manfaat yang kalian dapat dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Salam manis, suara celoteh.